Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Ulia dengan NIM 23555102, mahasiswi program studi Islam interdisipliner, ingin menyelesaikan UAS dengan mata kuliah Manajemen Haji dan Umroh yang diampu oleh Bapak Muhammad Rofiki. Pada video kali ini, saya akan menganalisis penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umroh di Indonesia, yang saya kaitkan dengan konsep-konsep manajemen yang telah kita pelajari di perkuliahan. Sebelumnya saya akan menjelaskan landasan teori yang akan saya ambil, yaitu penyelenggaraan ibadah haji ini sudah diatur dalam Undang-Undang di Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Sehingga undang-undang ini menjadi dasar hukum bagaimana negara ini melalui Kementerian Agama bisa mengatur seluruh jamaah untuk pendaftaran, pembinaan, hingga pemulangan jamaah. Nah, di dalam ilmu manajemen kita mengenal 4 fungsi dasar manajemen yang biasa disebut dengan POAC. Yang pertama yaitu ada P, planning atau perencanaan, yang kedua yaitu ada organizing atau pengorganisasian, yang ketiga yaitu ada actuating atau pelaksanaan, dan yang terakhir yaitu ada controlling atau pengawasan. Nah, keempat fungsi ini tadi akan saya gunakan sebagai kerangka untuk menganalisis bagaimana penyelenggaraan haji dan umroh ini dijalankan di Indonesia. Pembahasan pertama yaitu ada planning. Nah, dalam konteks manajemen haji dan umroh ini, perencanaan terlihat dari bagaimana Kementerian Agama ini menyusun kuota haji tiap tahun berdasarkan kesepakatan dengan pemerintah Arab Saudi, menyusun jadwal keberangkatan pemberkasan, serta merencanakan anggaran melalui BPIH atau biaya penyelenggaraan ibadah haji. Nah, untuk umroh, perencanaan dilakukan oleh PPIU atau penyelenggara perjalanan ibadah umroh, mulai dari penyusunan paket perjalanan, jadwal keberangkatan, hingga kerjasama dengan maskapai dan hotel di Arab Saudi. Nah, menurut saya sendiri, tahap perencanaan ini krusial karena kesalahan di awal, misalnya kuota yang tidak sesuai dengan kebutuhan, itu bisa berdampak pada antrian yang sangat panjang, yang sampai saat ini bisa mencapai puluhan tahun di berbagai daerah. Kan ada banyak orang yang mendaftar di tahun sekarang, keberangkatan haji itu masih puluhan tahun yang akan datang. Pembahasan yang kedua yaitu ada organizing. Itu fungsi organizing atau pengorganisasian. Nah, penyelenggaraan ibadah haji ini melibatkan banyak pihak yang perlu diorganisasikan dengan jelas. Kementerian Agama sebagai regulator dan penyelenggaraan haji reguler, PIHK atau penyelenggara ibadah haji khusus untuk haji khusus. Lalu ada PPIU untuk umroh, KBIHU sebagai kelompok bimbingan ibadah, hingga maskapai penerbangan dan otoritas Arab Saudi. Nah, bagian peran ini penting agar tidak terjadi tumpang tindih tanggung jawab. Misalnya, KBIHU berperan dalam pembinaan manasik. Nah, sementara PPIU atau PIHK ini bertanggung jawab pada aspek perjalanan dan akomodasi. Jadi, selama perjalanan ibadah haji dan umroh ini, itu tuh pengorganisasiannya itu urut. Jadi tidak ada saling tumpang tindih dalam pertanggungjawaban. Dan yang ketiga yaitu ada actuating. Nah, actuating atau pelaksanaan. Ini adalah tahap di mana seluruh rencana itu benar-benar dijalankan. Pelaksanaan bimbingan manasik haji, proses keberangkatan jemaah dari embarkasi, atau pelayanan akomodasi dan konsumsi selama di Arab Saudi nanti, hingga pelaksanaan rangkaian ibadah itu sendiri. Nah, pada tahap ini kualitas pelayanan itu sangat menentukan kepuasan jemaah haji. Contohnya, ketepatan waktu keberangkatan,
kenyamanan penginapan, dan kesigapan tim kesehatan dalam menangani jemaah lansia atau yang sakit. Jadi dalam tahap pelaksanaan ini, biro yang memberangkatkan jamaah haji ini harus siap siaga terhadap jamaah yang mereka bawa ke Arab Saudi. Masuk ke pembahasan keempat, yaitu ada controlling atau pengawasan. Nah, pengawasan ini dilakukan melalui evaluasi kepuasan jamaah setelah kembali dari tanah suci. Jadi setelah jamaah ini selesai melakukan ibadah, baru ada namanya controlling. Pengawasan terhadap PPIU agar tidak melakukan penyimpangan seperti penelantaraan jamaah serta pelaporan pertanggungjawaban keuangan dan pelaksanaan program. Kita itu tentu masih ingat beberapa kasus PPIU bermasalah yang gagal yang memberangkatkan jamaah umroh. Ini menunjukkan bahwa fungsi kontrolir ini perlu terus diperkuat, baik dari sisi regulasi maupun penindakan tegas dari Kementerian Agama. Jadi dalam sesi controlling ini, masa evaluasi bagi Biro Haji dan Umroh untuk menetapkan bahwa jamaah ini ada komplain-komplain atau tidak. Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terutama yang ada di Indonesia ini sudah menerapkan keempat fungsi tadi ya, yaitu ada planning, organizing, actuating, dan controlling. Namun implementasinya ini masih menghadapi tantangan terutama dalam hal pengawasan terhadap penyelenggaraan umroh swasta. Nah, penerapan manajemen yang baik dan konsisten itu sangat penting agar ibadah haji dan umroh dapat berjalan aman, nyaman, dan sesuai syariat bagi seluruh jamaah yang akan melaksanakan ibadah. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan mengenai penerapan fungsi manajemen dalam penyelenggaraan haji dan umroh. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.